Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Nurul Fauziah, nomor induk mahasiswa 2103010005. Di sini saya akan mempresentasikan materi Ekonomi Islam masa Khulafaur Rasyidin yang ada pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, SHI, MSI. Abstrak. Sebelum masuk pada periode sahabat atau biasa kita kenal dengan masa Khulafaur Rasyidin, konsep ekonomi Islam pertama digagas oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak gagasan dan kebijakan yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu yang dituangkan ke dalam konstitusi yang digunakan sebagai undang-undang pada masa itu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh sahabat yang mana terbagi dalam 4 masa kepemimpinan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pendahuluan, ilmu ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berupa untuk memandang. Peneliti akhirnya berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami. Cara Islami berarti bahwa cara-cara yang berdasarkan atas Al-Quran. Pemikiran-pemikiran ekonomi tersebut juga digunakan dalam membuat atau menerapkan berbagai kebijakan ekonomi. Setiap pemerintahan dalam periode Islam memiliki kebijakan ekonomi tersendiri untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Tidak dikolaborasikan para pemikir ekonomi Islam yang selalu memberikan pandangan-pandangan mereka terhadap pemikiran ekonomi Islam. Di antaranya, pemikiran-pemikiran ekonomi itu hanya mewujudkan sebuah kebijakan dalam pemerintah. Dalam materi ini akan diuraikan beberapa pemikiran-pemikiran ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa Abu Bakar As-Siddiq. Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dengan wanita. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan ketika Abu Bakar wafat, seluruh kaum muslimin diberikan bagian hak yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan pengganti dari Abu Bakar. Untuk pertama kalinya, pergantian kepemimpinan dilakukan melalui penunjukan. Berdasarkan hasil musyawarah antara pemuka sahabat memutuskan untuk menunjuk Umar bin Al-Khattab kepada Khalifah Islam kedua. Pemerintahan Umar berlangsung 10 tahun. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa Umar, termasuk bidang perekonomian pemerintah. Dalam pemerintahannya ini, banyak hal yang menjadi kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat muslim pada waktu itu. Di antaranya, 1. Reorganisasi Baitul Mal, yaitu dengan menjadikan Baitul Mal sebagai lembaga negara resmi yang dikenal dengan Al-Diwan, kantor untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun, serta tunjangan-tunjangan lain. Kedua, pajak kepemilikan tanah atau kharaj. Kharaj adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata. Terlepas dari kepemilik itu, seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak muslim ataupun tidak beriman. Masa Utsman bin Affan. Pada 6 tahun pertama masa pemerintahannya, Khalifah Utsman bin Affan melakukan penataan baru, meliputi pembangunan perairan, pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan, pembangunan gedung pengadilan untuk penegakan hukum, kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu, dan hasilnya mengalami peningkatan dibanding pada masa Khalifah Umar, yaitu dari 9 juta dirham menjadi 50 juta dirham. Masa Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan yang terbunuh. Khalifah Ali merupakan salah satu khalifah yang sederhana. Ia dengan sukarela menarik dirinya dari daftar penerima Baitul Mal. Bahkan menurut yang lainnya, dia memberikan 5.000 dirham di setiap tahunnya. Kebijakan yang dilakukan Khalifah Ali selama kurang lebih 6 tahun kepemimpinannya meliputi pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal, berbeda dengan Umar yang menyisihkan cadangan. Pengeluaran angkutan laut dihilangkan, adanya kebijakan pengetatan anggaran, pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintah Islam, di mana sebelumnya kekhalifahan Islam menggunakan uang dinar dari Romawi dan Persia. Pemerintahan Ali berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. Beliau wafat pada usia 63 tahun setelah memerintah selama 5 tahun 3 bulan. Sekian presentasi dari saya. Banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.